Mungkin Pak Deden bisa menceritakan nih pengalaman spiritual Pak Deden menerima amanah ini, karena melakukan kebaikan ini juga termasuk bagian dari sedekah. Pak Deden sudah menyedekahkan tenaga, pemikiran, dan juga harta. Bahkan saat ini menerima titipan orang bersedekah. Terima kasih Mas Toro. Awalnya saya terjun bergelut di dunia kilas balik sebentar dulu. Yeah. Terjun dulu di dunia yang notabene masih belum terlalu aktif ke keagamaan. Maksudnya sholat hanya sekedar melaksanakan kewajiban, kemudian tidak ikut terjun ke masjid, tidak ikut memikirkan kegiatan-kegiatan masjid. Kemudian suatu saat kilas balik sebentar, saya melihat waktu di perjalanan melihat sebuah masjid yang belum selesai. Seperti itu. Saya waktu itu masih Di bekerja. sini atau di tempat lain? Di tempat lain ya. Waktu itu saya masih bekerja di suatu perusahaan. Waktu itu kondisinya saya pengen sekali bersedekah menyelesaikan masjid itu. Subhanallah. Tapi karena waktu itu saya masih belum punya, sekarang juga masih belum punya, maksudnya belum cukup ya. Pengen ngebantu banyak cuman belum cukup. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau titipkan sebagian harta yang lebih, saya berjanji akan membantu masjid-masjid yang membantu. Itu 15 tahun ke belakang. Ya. Ketika saya diamanati oleh Pak RW waktu itu dan beberapa jamaah untuk menjadi ketua, saya teringat janji saya itu. Saya pernah berjanji akan membantu masjid yang waktu itu saya lewat. Nah, kemudian karena ingat janji itu, maka saya menerima amanah tersebut. Kemudian juga pernah saya punya kesulitan karena saya sekarang bisnisnya di bidang online, berhubungan dengan website. Saya waktu itu kena hacker. Nilainya lumayan, kena hacker. Kemudian saya teringat dengan sedekah, bahwa sedekah itu bisa, dari kata Pak Ustadz, bisa menyelamatkan kita dari bala bencana. Saya waktu itu 3 hari 3 malam tidak bisa tidur karena akunnya dihacker. Kerugian material cukup besar. Saya mencoba ke sana kemari. Saya teringat lagi sedekah. Saya lupa apakah saya sudah bersedekah waktu itu, apakah sedekah saya terlalu belum, zakat mal saya dihitung lagi apakah sudah benar. Kemudian saya menghitung zakat mal, ternyata kemungkinan ini zakat mal tidak benar menghitung. Saya hitung dengan benar, kemudian saya sedekahkan. Saya sedekahkan waktu itu dari pagi sampai siang. Saya sedekah, pokoknya ini bukan hak saya harus keluarkan. Ada yang lagi pengemis, ada yang lagi gotong sampah, ada bapak-bapak lagi bersepeda berkeringat, ada yang tukang rokok jalannya kurang bagus, dia kelihatan tidak sehat. Saya sedekahkan sampai habis. Luar biasa. Jam 6 setelah itu selesai, jam 6 sore, waktu itu mau buka puasa, pihak vendor yang tadinya 3 hari kemarin itu susah dihubungi, susah mendapatkan validasi data. Waktu itu dia telepon bahwa validatanya sudah selesai, nomor teleponnya harus telepon baru, dan beres Pak. Subhanallah ya. Beres. Saya juga, ya Allah, ampuni hambaku ini. Apakah benar waktu kemarin saya lalai? Luar biasa. Itu mungkin segelintir pengalaman spiritual ketika Pak Haji Deden ini bersedekah ya. Dan luar biasa kemarin ketika lelang terakhir ya. Waktu itu kita menganggarkan roster 8 juta di awal. Roster atau lobster? Nah itu kalau lobster itu Pangandaran. Iya. Waktu awal-awal kita agak kesulitan ini karena menganggarkan di awal. Saya sudah melobi seseorang untuk
mensedekahkan apa untuk dia bersedekah. Ini Loster ada lelang senilai 8 juta. Saya menghubungi seseorang, kemudian dia bilang dari saya semua, jangan dari yang lain. Saya pengen semua dari saya. 8 juta cukup? Ya 8 juta cukup. Dia kasih 8 juta. Di perjalanan ternyata karena satu dan lain hal kurang perhitungan, ternyata kita bengkak. Loster itu kurang lebih kita membutuhkan 23 juta. Ya, 1.400 lebih. 1.400. Wah, ini uang dari mana? Saya mau ngelobi lagi, agak malu dulu karena awalnya bilangnya 8 juta. Kemudian kita berebut panitia dan luar biasa warga Eropa. Subhanallah ya. Hanya dalam waktu 3 jam dari maghrib sampai jam setengah 9 ya. Ya. Itu terpenuhi 30 juta lebih. Wah, Luar biasa. luar biasa sekali. Itu solehnya kesolehan warga-warga Eropa. Nah, mungkin secara spiritual Pak Deden sebagai ketua panitia pembangunan, apa yang dirasakan itu ketika itu, malam itu? Wah, saya terhalu sekali. Saya terhalu. Hampir nangis. Sampai nangis saya, sampai nangis. Ternyata yang dari kemarin-kemarin kita kesulitan kesana kemari ngobrol dengan bendahara, dengan para tokoh masyarakat, kesulitan, uangnya cukup kurang. Ternyata pertolongan Allah begitu. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, kita menghadirkan Pak Deden di sini bukan ingin ria atau pamer kepada jamaah, tidak. Tapi kita ingin sharing gitu ya, untuk meyakinkan kita bahwa betul ketika kita bersedekah, Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar doa-doa hambanya. Dan betul ketika Pak Deden mengalami kesulitan, kemudian dia teringat tentang sedekah, apa betul harta yang dimilikinya sudah diberikan kepada yang berhak, sebagian yang kepada yang berhak, dan kemudian beliau melakukan itu, pertolongan Allah langsung datang ketika itu juga ya. Subhanallah. Nah, ini Pak Ustadz, ini juga mungkin perlu diyakinkan kepada kita tentang itu gitu ya, bahwa ketika kita bersedekah, bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau menyambung dari Pak Ketua Panitia Pak Deden, ini sangat luar biasa. Bisa mungkin beliau sebagai ketua pelaksana pembangunan, tapi ini sekaligus testimoni. Iya, Jadi testimoni. bagaimana membuktikan dari semangat yang beliau bangun untuk bersedekah, ternyata balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, ini kita harus yakinkan. Jadi sekali lagi ya, bahwa ketika kita bersedekah kita harus yakinkan Allah akan memberikan pengganti. Allah akan memberikan pengganti yang lebih. Makanya tadi saya sampaikan, jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak berkurang. Menurut kita berkurang jumlahnya, tapi di hadapan Allah itu bertambah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, mana qasamalun min shadaqatin qattu wala afa rajulun an matlamatin illa zadahullahu biha izan wa matawadda'a rajulun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Tidak akan berkurang harta kekayaan yang disedekahkan, dan tiada seorang yang memaafkan suatu aniaya kezaliman melainkan Allah menambahkan kemuliaan, dan tiada seorang pun yang tawadu, yang merendah karena Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajat. Subhanallah. Ini kita harus yakin akan keterangan ini. Jadi harta yang kita keluarkan itu tidak akan berkurang karena disedekahkan, tapi Allah akan memberikan tambahan. Hanya tadi testimoni Pak Haji Deden ya luar biasa. Bahkan secara pribadi pun ya saya sering mengalami gitu ya. Ketika kita memberikan bantuan dalam bentuk sedekah, kita harus yakin ketika kita memberikan pertolongan kepada si A, balasannya itu belum tentu dari si A, tapi bisa saja melalui dari B atau C. Tapi itu kan hakikatnya tetap dari Allah. Sering kita mengeluarkan tidak seberapa, tapi balasannya yang kita terima lebih dari yang kita keluarkan. Itu saya sering mengalami sendiri ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, sekali lagi ya, jadi kita jangan merasa
apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita sedekahkan, menurut kita mungkin secara matematis kita berkurang, tapi ingat di hadapan Allah harta yang kita keluarkan itu berkah. Makanya kita bangun keyakinan di dalam diri kita, ya, untuk senantiasa kita bergemar, ya, gemar berinfak dan bersedekah. Banyak keterangan-keterangan lain yang menjelaskan tentang itu, tentang keutamaan dari sedekah Ya. dikeluarkan, ya. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu jangan dipahami hanya melulu tentang uang, ya. Jamaah, kita juga bisa bersedekah dengan pemikiran kita, bisa bersedekah dengan tenaga kita, dan jika memang ada kelebihan harta, maka itu juga bisa kita sedekahkan, termasuk diantaranya untuk pembangunan Masjid As-Siddiq. Pak Ustadz, sebagaimana kami janjikan kepada warga masyarakat jamaah Masjid As-Siddiq bahwa kita juga membuka pertanyaan kepada mereka, ya, untuk siaran live di Facebook dakwah digital Masjid As-Siddiq ini. Nah, kita sudah ada pertanyaan dari jamaah, ya, ini dari warga yang menanyakan apakah dengan sedekah, ya, ini bisa menjadi wasilah anak-anak kita menjadi soleh. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih atas respon jawaban yang sangat luar biasa ini dari jemaah. Ya. Ternyata banyak juga ya Ya. jemaah yang mengikuti. Nah, salah satunya pertanyaan tadi, apakah dengan sedekah menjadi wasilah supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau berbicara tentang sedekah itu kan salah satu bukti, ya, rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah kita terima, kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, maksudnya apa? Kita membantu, kita menolong dengan harapan, ya, orang yang orang yang kita beri rata-rata kan suka mengucapkan terima kasih, dengan doa ucapan terima kasih, alhamdulillah, semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan keluarganya disehatkan, kembali ke kita sendiri, ya, Ustaz, iya. ya. Kemudian anaknya disolehkan, disolehkan, itu salah satu bentuk doa juga, ya. Bahkan bagi orang tua, ya, ketika kita berbuat baik bukan hanya menjadi nilai kebaikan bagi orang lain, tapi justru bagi dia sendiri. Saya sering menyampaikan ada 7 poin kalau kita kolaborasi dengan hadis. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min talasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yaqullah. Nah, kalau itu dikonversi dengan hadis yang lain, itu sabun tajri lil abdi wa huwa fi qabri, ya. Ada 7 pahala yang akan senantiasa mengalir, ya, kepada hambanya walaupun dia masih berada di dalam kubur. Nah, itu kan salah satunya apa? Salah satunya man allama ilman, orang yang mengamalkan mengajarkan ilmunya diamalkan. Kemudian juga au warasa mushafan, mewariskan mushaf Al-Qur'an. Au gorosa nahlan, menanam pohon. Au haparobion, menggali sumur. Kemudian juga au bana masjidan, membangun masjid. Au taroka waladan solihan, au taroka waladan yad'ulah, yang meninggalkan putra dan putri yang soleh dan soleh. Nah, itu pahalanya luar biasa, akan terus mengalir. Jadi insya Allah dengan kita berbuat baik, pertama perilaku kita akan ditiru oleh anak-anak kita, bahwa kita menjadi hamba-hamba yang yang bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah. Kalau zakat itu jelaskan aturan-aturannya, begitupun infak jelas. Kalau sedekah ini, ya, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk imateri, tapi pahalanya insya Allah itu akan terus mengalir kepada yang bersangkutan. Ya, Pak Ustadz, saya juga sebagai warga jamaah Masjid As-Siddiq yang alhamdulillah rumahnya di dekat masjid,